Kita itu harus ada persiapan di sini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan bahwa taubat entar salat menunggu khusyuk, ya. Ibadah amal baik kita menunggu sedekah, menunggu banyak uang. Baca Al-Qur'an kita menunggu hafid dengkut pasehat. Semuanya itu tidak pasehat. Belum tentu orang-orangnya sekarang misalkan usnu hafid, belum tentu di hadapan Allah. Cuma menurut manusia, karena ilmunya manusia hanya terbatas segitu, ya udah anggap benar. Ketika kita sudah berguru baca Al-Quran, bisanya segitu, ya anggaplah kita itu benar. Salah ataunya Allah yang Maha Kuasa yang menilai. Begitu aja. Hadirin berjamaah, marilah kita untuk introspeksi diri kita, untuk membersihkan kalbu dan pikiran kita, mensucikan diri, mensiapkan diri kita untuk menetapkan iman kita, dan untuk kita melaju ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan satu jalan menuju Allah, tidak ada rintangan. Karena ketika kita ada rintangan, maka kita tidak akan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit marilah kita untuk membersihkan satu diri kita, mempertabalkan keimanan, lebih bertauhid, lebih beriman, lebih percaya kepada Allah. Tetapi percayanya kita kepada Allah harus ada ikhtiarnya, harus ada asabnya. Jadi banyak sekarang orang-orang yang mengeluh, yang selalu memang percaya kepada Allah tetapi tidak ada ikhtiarnya. Diibaratkan manusia, yaitu kakinya ada satu, satunya enggak ada. Maka di dunia ini harus azwajan, ya, harus kita bareng kompak berdua. Karena jodoh, Allah menciptakan manusia hanyalah makhluknya itu azwajan, berjodoh, ya, ada lawannya. Seperti tangan kanan ada yang kiri, kaki kanan ada kaki kiri, itu supaya kompak berdua. Ini simbol bagi kita semuanya ketika kita menuju Allah, ya, ketika kita ingin sukses dari segala aspek, dari aspek ibadah maupun akhirat atau dunianya, harus kita ada ikhtiarnya, ada kasabnya. Kita sama-sama materi di malam ini, kenapa kita selalu ada terhalang dengan amal-amal baik kita. Ketika manusia mau beramal baik, ada aja itu. Kenapa manusia enggak mau sholat? Kenapa manusia tidak mau puasa? Kenapa manusia tidak mau sedekah? Kenapa harta berlimpah tidak mau manusia menunaikan ibadah haji dan umrohnya? Itu menjadi sebab harus kita dihitung atau kita koreksi diri kita. Ada apa? Kenapa itu manusia? Ketika di kita mampu sedekah tapi kita masih pelit, kenapa?
Mari kita sama-sama supaya kita lebih semangat untuk ibadah. Penyakit-penyakit yang ada di diri kita sedikit demi sedikit kita buang, sedikit demi sedikit kita harus lawan, ya. Melawan hawa nafsu kita, melawan segala kemauan kita, yang kemauan itu bukan kemauan yang diridhoi Allah, tetapi kemauannya itu kemauan nafsiyah, nafsu belaka. Dalam kitab tasawuf ada angatan ikhallatu kal a'mal ala wujul firaq min aratin nafsi. Ketika kita duduk, ketika kita mengharap sesuatu, ingin amal baik, tetapi kita mengharapkan nanti sesuatu ketika yang banyak atau entar seperti begini. Kita punya uang 100.000, ada yang kita nggak berani ya melakukan, contohnya kita Jumatan aja. Kita Jumatan suka ada koropak ya, sedangkan kita masih punya uang 100.000 atau 50.000, tidak berani ngisi koropak itu di masjid 5.000. Kita suka bilang dalam hati mungkin, besok aja, ntar aja. Ya, di waktu ketika kita punya uang 200.000, atau kita mengharap bahwa uang kita ini misalkan 500.000 atau 1.000.000, baru kita mau sedekah atau jariah sukan koropak 10.000. Itu min auratin nafsi. Kata ulama, salah satunya tipu daya nafsu amr kita. Ketika tipu daya nafsu kita suglik. Ketika kita mengumpulkan sesuatu, mengharap sesuatu di waktu yang banyak. Atau manusia mau sholat entar aja ketika kita sudah tua, atau kita mau tobat ketika tobatnya itu sudah tua aja. Itu suatu harapan kepengenan nafsu, tipu daya nafsu kita. Bagaimana itu caranya? Harus kita lawan. Bahwa ini adalah tipu daya nafsu yang tidak diridhoi Allah, yang mengajak kita ke jalan yang tidak benar. Peranglah di kita. Ketika kita tidak merangi itu, maka timbul di kita ada penyakit pelit kalau punya harta. Ketika sudah punya penyakit pelit, nah, baik situ kiai, baik situ ustad, baik situ sudah ada di itu, maka sama. Harus dibuang itu. Jadi kita adalah duduk di kursi yang tidak benar, tipu daya manusia. Terkadang kita banyak ngajak sesuatu orang, yuk kita sholat, sholatnya belum bisa husu. Itu tipu daya nafsu. Atau kita gini,
yuk kita baca Al-Quran terus. Ketika kita mahrojnya udah pas, baca Al-Qurannya sudah pas, tapi belajar tidak. Itu antaranya tipu daya nafsu. Seperti kita nih ngajak ke seorang, yuk kita hadir di malam Senin, ada pengajian di Masjid Besar Al-Amir. Sekarang lagi sibuk nih, lagi anak-anak, ntar aja ketika kita nggak sibuk. Kapan? Ini satu penyakit atau merantai diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buang. Contoh banyak di kita yang merantai kita seperti ngantuk ya, subuh lah. Ketika kita sang alarm ini, alarm jam 3 lah, kita net, duh jam 3, masih lama nih subuhnya, ntar aja lah. Ketika itu kan tidur lagi, itu termasuk itu tipu daya nafsu. Nah, kalau tidak diperjuangkan, perangi terus menerus. Kalau nggak percaya, ya praktekin sendiri, rasakan. Ternyata iya itu nipu kita. Oh, subuh juga kesiangan. Repot kan? Ini salah satu. Ini materi mari kita sama di malam Senin ini kita bahas untuk membersihkan diri kita agar kita di dalam ibadah itu harus ada yang memperangi perang yang begitu besar, yaitu melawan hawa nafsu. Tapi perang di sini masing-masing, Pak. Ya, perseorangan. Karena nafsu ada di diri kita. Tinggal asabah, yang artinya kita asabah itu menghitung aja. Diri pribadi merasakan kita masing-masing. Nah, makanya banyak orang yang pelit di dalam sedekah, hartanya banyak. Kenapa? Itu kan tidak dipertanyakan dengan si pendirinya. Ya entar aja itu sebetulnya min ghairi nafsi. Karena yang pertama itu ketika kita menunggu luang, ya. Kalau kita sedekah menunggu banyak uangnya, ketika kita sholat menunggu khusyuk, menunggu tobat, menunggu tua, itulah salah satunya akan menghalang kita untuk mengerjakan amal baik. Sedangkan umur kita semakin kesini, secara lahiriah semakin tua, semakin tua secara hakiki, yaitu umur kita semakin berkurang, semakin tipis untuk berbuat amal baik. Itu yang pertama, ya kita sama-sama ya. Makanya bagaimana memikirkan ibarat kita punya kreditan. Contoh bagaimana kreditan? Kita punya uang, punya pemasukan sehari 300.000. Ya ini bro. Ketika kita 100.000, ya punya cicilan sebulannya itu misalkan 1,5 juta. Per hari berapa? 50.000 ya? 50.000. Nah, kalau sehari pemasukan kita 300.000 atau 250.000, terus aja cicil
setiap hari kita ngisi. Waspada, karena kita punya cicilan tiap bulan itu adalah 1,5 juta. Ini modelnya. Insya Allah ketika kita terus setiap hari ngisi 50.000, ketika datang cicilan di waktunya tidak akan repot. Kenapa? Karena ada tiap hari kita nyimpen buat ada persiapan untuk. Tetapi gini, ketika kita misalkan pemasukan setiap hari 300, antar aja sekaligusin dah, cuma 1,5 juta, 5 hari terus dibiarin aja. Ketika datang 5 hari lagi, nah kebutuhan kita banyak, nah datang tuh sekolah, anak sekolah bayaran di situ, jangankan mikirkan cicilan. Akibatnya ketika waktunya datang cicilan uang kita enggak ada. Itu tidak ada persiapan. Sama dengan kita. Kita itu harus ada persiapan di sini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan bahwa taubat entar salat menunggu khusyuk. Ya, ibadah amal baik kita menunggu sedekah, menunggu banyak uang. Baca Al-Quran kita menunggu hafid dengkut pasehat. Semuanya itu tidak pasehat. Belum tentu orang-orangnya sekarang misalkan usna hafid, belum tentu di hadapan Allah. Cuma menurut manusia, karena ilmunya manusia hanya terbatas segitu, ya udah anggap benar. Ketika kita sudah berguru baca Al-Quran, bisanya segitu, ya anggaplah kita itu benar. Salah ataunya Allah yang Maha Kuasa yang menilai. Begitu aja. Makanya terus setiap hari, setiap waktu kita isi dengan baca Al-Quran walaupun beberapa ayat. Makanya harus ada yang hafid 1 ayat, 1 surat. Mau Yasin kah? Senangnya mau Waqiah kah? Mau surat Mulku kah? Mau surat Samsi kah? Mau surat Fatihah, nggak apa-apa. Terus setiap hari Allah kita baca niatnya Al-Quran supaya menjadi penerang kalbu kita dan penerang di alam barzah bagi kita semuanya. Ini satu, maka penyakit itu harus kita buang salah satunya. Menjadi penghalang bagi kita semuanya untuk amal baik, itu salah satunya. Maka antara akan muncul entar. Karena yang satu, yang kedua adalah menjadi penghalang bagi kita itu adalah yaitu taswiku bil amal ila anwali firadihi wa qad la yajidu ma tubayatuhul maut qabla dhalik. Jadi kayaknya selalu menunggu luang yang begitu enak gitu. Kalau ibadah dalam arti nunggu khusyuk gitu itu. Tidak akan seperti itu. Kapan? Sedangkan orang yang belajar terus-terus karena ibadah juga belum tentu bisa khusyuknya. Ini penyakit harus kita buang. Cek bahasa orang mah saudana angkewek jadi entar baik. Menunggu enak, menunggu yaitu tentram dalam hatinya, khusyuk betul-betul ibadahnya, luangnya enggak. Ini yang ketiga, kita adalah orang yang penyakit yang harus kita buang itu adalah ayatul kamalladzi yardhihi matu azmuhu. Artinya ketika ini kita tidak ada niatan, tidak ada azam. Ini banyak orang yang mampu
ya, yang mampu, uangnya banyak, puluhan juta, bahkan ratusan juta, ketika ditanya kenapa nggak mau ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan uang kamu sudah banyak ratusan juta. Kalau kita makan belum ya, tahu kalau dikumpul-kumpul nggak ada lagi kan kita. Ada di rekening 2 juta, 3 juta, ada keperluan ambil lagi. Jadi tidak kumpul-kumpul gitu. Ada orang yang makan ratusan juta, bahwa gusuran tidak mau. Kenapa? Nah, ntar aja dah. Tapi dia itu tidak ngajam dalam hatinya, tidak untuk daftar. Itu yang dikhawatirkan. Nah, ketika dia nggak mau, nggak ada ajamnya, maka wadha'ufa niyatuhu, maka niatnya mungkin tidak ada. Kalau niatnya tidak ada, sedangkan kemampuan di hartanya udah ada, nisabnya udah ada, kesannya takut. Ya. Jadi kalau misalkan ada niatnya begini, ajam ada, harapan ada, kemauan ada, terus dengan niat. Niat itu kata ulama, ya fa'usya'in muqtaranan bifa'lihi. Artinya mengerjakan sesuatu harus dengan kerjaannya. Begini mengenai. Seperti begini, kita punya uang, ada ajaman nih, saya mau menunaikan ibadah haji karena saya sudah mampu. Nih, langsung kita daftar, itu berarti sudah ada niatnya. Nah, ada ajam, disebut ajam itu ada harapan, begini saya mau haji, tapi daftar belum, itu belum ada niatnya. Nah, dipikirkan oleh orang, wah saya udah tua ya, misalnya nih nggak bakalan, sedangkan kalau yang tua antaranya sayang uang saya. Nah, itu penyakit. Padahal kalau kita misalkan udah mampu daftar, ya silakan daftar aja. Ketika sudah daftar, kita meninggal, misalkan tidak kesampaian ke tanah suci, kan sudah niat itu, tinggallah tadi yang maha kuasa. Ini sana harus kita buang. Penyakit-penyakit yang menghalang amal soleh itu adalah tipu daya nafsu antaranya. Maka harus kita usahane. Seperti kita nih sekarang, ya, punya uang, ya, 30.000 atau 15.000 atau 40.000, sedangkan rokok kita belum punya nih. Nah, ada Jumatan nih. Nah, ketika Jumatan di kantong ada nih uang, misalkan 30.000. Masa sih 5.000 enggak berani masukin kotak? Kalau masukin kotak kurang uang saya nih. Ntar saya lah beri rokok kurang. Nah, itu penyakit, Pak. Tipu daya nafsu. Timbul penyakit pelit di kita. Tapi kalau kita misalkan mikirkan bahwa ini uang ini adalah uang titipan dari Allah, ada di kantong saya, dah, ini kan ada yang lewat, anggaplah itu mobil untuk akhirat. Untuk akhirat ini titipkan. Jangan banyak kilang restoran, misalnya 10.000 atau 5.000 lah. Jarang orang pikir itu. Maka harus kita pikirkan itu. Ini salah satunya adalah menjadi penghalang untuk amal baik, untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imannya kita ini adalah masih tipis. Ya. Di mana cahaya Allah menembus ke kita, ke qalbu kita. Ketika kita sudah ada nurnya Allah di dalam qalbu kita, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala di kita, insya Allah harta tidak akan
sayang, justru lebih sayang kalau tidak kita punya berbuat sedekah. Ini di sini ya, ini memang pembersihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah mengatakan di situ. Artinya banyak orang-orang memilih dunia yang sementara, sedangkan yang lebih bagus, yang tetap adalah kehidupan akhirat. Nah, makanya besok atau lusa kita terpaksa harus dicabut di kantong kita. Lawan, ikhtiarkan, kita perangan. Ya. Walaupun kita sedikit, ada sedikit, ya nggak apa-apa. Masukin aja. Ya, makanya kita dilihat bukan melihat kejelekan orang, bukan. Hanya orang kenapa ngelakuin punya uangnya sedikit. Ya mampunya kita sedikit, ya udah sedikit, nggak apa-apa. Allah tidak menghitung banyaknya. Ada 2.000, ada 1.000, ya ambil. Terkadang orang nggak sengaja nggak bawa di rumah, padahal uang banyak. Ya, kalau dibanding dengan nabi yang lain, nggak punya apa-apa, coba kita, apalagi kayak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta Siti Khadijah habis dipakai sabilillah. Inilah, mari kita sama-sama untuk saling mengkoreksi diri kita. Jadi pertanyakan, kenapa kita ibadah gak khusyuk, kenapa ibadah kita masih begini, sedangkan umur kita selalu bertambah. Secara hakikiah umur kita semakin berkurang. Berarti amal baik kita adalah memperbuat amal baik semakin sempit bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya kita selalu ada siraman rohani setiap malam Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harap, yang diharapkan kita adalah hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah pulang ke rahmatullah, apa? Ya, harta. Anda semuanya, anak belum tentu menolongi kita. Ya, makanya ketika masih ada kita, yuk sama-sama untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas, jangan kita ditunggangi dengan kotoran. Ini yang jadi masalah, hambatan. Kita sedekah, kita jariah ke masjid, ya, gede kagak, cuma kecil, ada tujuan atau niat atau bahasa di dalam hati kita. Karena sedekah, ketika kita sedekah akan dibayar berlipat-lipat ganda oleh Allah. Tujuannya bukan ke hadrah Allah, tetapi pengen dibalas berlipat harta. Makanya sekarang banyak, yuk kita sedekah. Ada lagi nih, coba di video ya, orang yang sedekah pasti dibayar oleh Allah Subhanahu, dilipat-lipatkan, dia lebih kaya. Banyak yang gembar-gembar begitu. Ya, bingung dah. Itu jelek. Jangan menghitung itu. Dia dibayar oleh Allah ketika kita mukhlisan, tidak niat apa-apa, hanya unsur lillahi ta'ala. Insya Allah itu akan dibayar Allah, akan diganti baik dunia dan akhiratnya. Cuma diperhitungkan oleh Allah karena Allah lebih sayang kepada kita. Ketika amal baik kita, maka tadi 70% buat di akhirat nanti, 30% ya dibahas oleh Allah untuk di dunia. Karena dunia itu adalah sementara, yaitu kehidupan yang sejati, yang abadi adalah akhir. Ya, itu ya.
Ini kalau kita misalkan sedekah walaupun 1.000.000 pengennya dibayar, yang diberikan lebih ada dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga 40 juta, 90 juta, itu tidak ada apa-apanya. Ya makanya tadi harus dibersihkan dengan kalbu kita ketika. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika kita jangankan orang lain, ketika tangan kanan masuki memberi ke orang yang lain, tangan kiri jangan tahu. Cukup kita dengan Allah. Itu saking apa? Simbol kita. Jangan lupa ada ujub, riya, takabur, dengan ada apa-apa ketika kita ibadah. Berdoa kepada Allah sama zikir adalah suatu apa? Kalau kendaraan yang istimewa. Makanya ada kendaraan mungkin dikaji oleh orang hari-hari maripat mah selalu mengkaji, Pak. Nah, arti mengkaji itu begini. Di kalangan kendaraan, Pak. Contoh, saya ngambil kendaraannya. Perbandingkan bagi kita semuanya. Bapak punya mobil Alphard. Ya, terongkong di depan rumah. Tetapi mobil Alphard itu mati. Nggak bisa jalan. Ada bapak punya motor otok-otok, tapi mesinnya bagus, bisa jalan. Mending mana, Pak? Ini perbandingan bagi kita semuanya, Pak. Ini anggap kita bahwa sekarang banyak pamer. Banyak orang begini. Ini banyak Alphard sekarang, Pak. Si manusia itu beribadah banyak pakai Alphard. Yang memang menggunakan zikir, selawat, baca Al-Quran, hebat. Tetapi kesananya tidak maju, jangan manfaatnya. Kenapa? Karena Alphard mati cuma ada hiasan, kata orang, hebat sih ini ya, punya Alphard. Ketika, Pak, mohon maaf, saya karena istri saya sakit, nggak ada apa-apanya, ya pinjemlah ini mobil, supirnya ada ini. Kiranya bapak bagaimana nih? Andai Alphard, waduh, mobil Alphardnya juga, jangankan istilahnya buat ngantar apa-apa, enggak itu, bingung, punya gak otak maluan kita. Ini sama kita, Pak. Ya, dikirnya terus sekali, sholatnya banyak, tetapi nih seperti saya dah katanya, kalau pengen maju kamu itu harus tahajud begini. Saya juga alhamdulillah, saya juga tahajud begini, saya punya tobat. Gagal itu mah, Pak. Ya. Tujuannya ngajak apa bagaimana? Di dalam hati gak bisa begitu, Pak. Hatinya merasa dirinya seolah-olah banyak ibadah, selesai urusannya. Inilah harus kita pandai-pandai, Pak, menyembunyikan sesuatu supaya jauh dari godaan nafsu kita, tipu daya nafsu. Inilah insya Allah lebih baik kita ibadah kayak otok-otok, Pak. Yakin. Otok-otok misalnya begini nih, kayak kita nih, otok-otok nih, Pak, tipenya. Misalkan maghrib, saya mah Bismillahirrahmanirrahim, istighfar itu cuma 3 ya. Cuma 3 aja nggak usah. Tapi tidak ada tujuan otok-otok kita teh, Pak. Menurut saya kayak otok-otok. Kenapa kayak otok-otok? Nah, otok-otok lah. Disebut otok-otok itu yaitu sama orang, wah saya itu mau ngedul, saya nggak ada ibadahnya, tapi sedikit, tapi dia maju. Dari pondok dikir, dari pagi ada dia maghrib sampai isya, berseno dengan acara dewek dan hati kita mah gagal. Itu harus dibangun seperti itu. Mari kita semua. Bagusnya ini begitu. Seandainya kita mobilnya Alphard, mesinnya bagus, nyala, manfaatnya luar biasa. Pengennya gitu. Ibadah gitu selain banyak, itu mah tidak ada arah apa-apa. Ya insya Allah mobil Alphardnya bermanfaat. Pengennya gitu.
Makanya di dalam ibadah itu jangan didorong dengan hawa nafsu. Karena didorong dengan hawa nafsu, maka itu salah satu adalah tipu daya nafsu kita semuanya. Ya. Coba kita introspeksi diri kita, misalkan istighfarnya 1000, Astagfirullahaladzim, Anda dalam hati, kalau menang 200 ya, bilang, saya mau ke sono, Pak, mending geus eureun, udah berhenti aja, jangan sampai 1000 lah. Ini mengulas bahwa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini walaupun sedikit-sedikit ya satu tahap sehambalan, tetapi kita naik. Ini salah satunya untuk pemberangkatan kita menuju hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar motornya otok-otok, yang penting mah bisa jalan. Lama-lama juga pasti nyampe. Coba belajar, makanya kita ketika pakai kendaraan, pakai apa, oh ini jelek, tetapi terus-terusan. Lu ke Serang nyampe Pak. Daripada punya Alphard Bapak udah tapi nggak maju Pak. Ya, mesinnya starter nggak bisa karena mesinnya memang ada, ya mesinnya mati, nggak nyampe Pak. Cuma hiasan. Kalau otot ibaratnya motor goreng, tetapi meureun ari motor goreng, ya jelek tetapi nyala. Itulah. Coba kayak kita ibadahnya lah kurang kayak orang lain. Tetapi insya Allah dibangun dengan keikhlasan, niatnya tujuannya tidak ada apa-apa, hanya menuju Allah, insya Allah nyampe ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diperjuangkan oleh kita supaya amal baik kita ketika pulang ke rahmatullah kita ada celengan kita, tabungan kita buat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengulas, ini salah satu harus percaya kita, keimanan kita tebalkan bahwa dunia ini adalah sementara, yang lebih adalah kuat atau lebih abadi, ya lebih abadi, lebih enak kehidupan akhirat. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi kehidupan yang lebih baik itu adalah akhirat. Jadi akhirat mah enggak dipusingkan, tetapi kita harus siap di sininya, ya di dunianya untuk bakal kehidupan di akhirat. Persiapan ibarat kita punya cicilan, harus persiapan supaya di waktu datang untuk bayar cicilan itu kita tidak bingung, tidak tidak ada kekurangan, ya. Jadi harus dipersiapkan matang-matang kita supaya cicilan kita kebayar di waktunya. Itu artinya bagi kita semuanya, ketika terus-terusan kita amal baik sedikit demi sedikit lillahi ta'ala, tidak ada apa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ketika pulang ke rahmatullah ada di alam barzah, insyaallah ketemu sama kita menjadi teman yang abadi bagi kita semuanya. Itu yang harus kita usahakan. Untuk selanjutnya bagaimana supaya kita dalam kalbu kita atau di dalam diri kita menghilangkan penyakit-penyakit yang mengganggu atau merantai kita untuk melaju ke jalan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satunya itu melawan hawa nafsu, ya. Ketika kita ada dalam hati mengantar-ngantar amal baik, itulah tipu daya manusia, nafsu harus kita lawan, ya. Jadi ketika kita waktu, ya, waktu sholat harus kita ada ngajam bahwa ketika misalkan ada pekerjaan nih,
Tetapi ada pekerjaan yang kita kerja kalau ditinggal mungkin belum kita bisa melupakan pekerjaan itu dalam ibadah. Kalau masih sedikit ya nggak apa-apa, karena ulama fuqaha ketika urusan duniawiyah menyangkut kedudukan akhirat, kalau belum bisa melupakan ya selesaikan dulu, tapi harus waktunya masih banyak ya. Itu adalah contohnya. Silahkan ada yang memperhatikan para ulama fuqaha. Kalau kita menukar ulama-ulama tasawuf, orang yang gagah, orang yang baiknya, ketika kita ada waktu untuk ibadah, jangan ngentar-ngentar, tetapi harus lari, harus lari. Nah, bagi kita semuanya silahkan ya, ketika sehingga perkara dunia ya kita kebawa untuk beribadah karena kita masih apes ya, masih doib, masih lemah ya, karena kita ya merasakan diri kita ya. Selalu ingat, jangankan sesuatu yang lagi dikerjakan, terkadang perkara yang sudah kita lama di waktu sholat selalu ingat. Yang tidak ingat di tengah waktu sholat, maka dalam idamah selalu ingat. Maka harus bagaimana kita supaya hati kita tenang, fokus, atau kita mengingat hanyalah ibadah, dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa untuk kita ibadah gitu. Maka ini harus diperjuangkan oleh kita semuanya. Ini materi bukan untuk hiburan, tetapi untuk pembersihan kita semuanya, supaya lebih ibadah kita lebih berkualitas. Jangan ibadah kita hanya dicangkang aja, harus kita isi. Cangkang ada tapi isinya tidak ada, buat apa? Tetapi cangkang ada tapi harus kita isi yang penuh, supaya ada manfaatnya bagi kita semuanya, baik di dunia maupun akhiratnya. Kita melihat insya Allah ada manfaatnya. Makanya ketika ini saya belum begini, ya harus berjuang dari sekarang, sedikit-sedikit. Namanya belajar, dibelajar. Begini, sini, sedikit gini, kita naiklah tahap. Ayo, semuanya juga belajar di dunia ini. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa. Tanpa belajar, yakin manusia tidak akan bisa. Ya, sedikit demi sedikit, insya Allah kemampuan kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita nyampe tidak ke nomor 9, mungkin kalau sudah berjuang pengennya nomor 9, tetapi nggak nyampe, hanya berarti kita nomor 2 atau 3, tetapi kita sudah ikhtiar. Mungkin ada rusuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah namanya kita disebut orang awam. Makanya dibilang oleh ulama, banyak orang awam. Makanya ibadahnya orang awam lain dengan khawasil khawas. Ya, orang awam selalu ada rusuhnya karena ada pertimbangan ulama fikih. Ya, kalau kan ulama tasawuf seperti ini, ketika ibadah harus khusyuk, wajib. Salat khusyuk, wajib. Coba, nggak bisa kita, belum bisa kita mah. Bukan nggak bisa, belum bisa. Yang artinya khusyuk tidak ingat sesuatu apapun, hanya ingatnya di waktu gerakan-gerakan sholat, dan fokus bahwa kita saat lagi menghadap Allah. Kolbu kita nih, lidah kita harus nyambung dengan kolbu. Ingat, ketika baca ingat baca Bismillahirrahmanirrahim, mengartikan terus, menentukan. Kan kita belum bisa, Pak. Ya, belum bisa seperti itu. Nah, ulama fikih mengatakan ada berpihak. Dah kita mah cukup kudrul qobi merasakan bahwa kita lagi sholat. Ini orang awam. Tinggal kesananya ya kemurahan Allah lah. Mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pertimbangan. Makanya ketika kita mutasawuf, hadis begitu tidak diperintahkan ulama fikih. Lah kita mah perasaan sholat harus gitu mah nggak mau, percuma jadinya begitu, Pak. Anak ulama fikih pertimbangan. Ya, walaupun kita nggak bisa khusyuk, mungkin di dalam ini
satu gerakan salat, ada satu detik yang kita ingat di waktu salat, ada khusyuknya. Itu ulama fikih. Yang penting di waktu, ulama fikih mengatakan adalah takbiratul ihram. Kita lagi salat, rasakan bahwa hudul qalbi di situ. Diwajibkan ada ulama fikih. Sholli farduri yang itu Allahu Akbar itu di situ. Kita harus fokus bahwa kita niat salat. Ulama fikih mengatakan satu seperti itu. Ya, mudah-mudahan walaupun kita ibadahnya lah cumpang-camping lah, jelek, tetapi kita yuk istiqomahkan yang ibadah. Dimana saya baca Al-Qur'annya, artinya apalagi sekarang bulan Muharram ya. Yang bulan Rajab disebut bulan haram, yang diharamkan Allah Subhanahu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih memperhatikan istighfar, lebih memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita tingkatkan yang tadinya kita gak baca Quran, yuk kita baca Quran. Yang tadinya misalkan gak banyak istighfar, yuk kita memperbanyak istighfarnya. Ya, untuk kebersihan kita, mengharap ridha Allah, dan kan di bulan suci Ramadan ruh kita supaya naik ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pembersihan mulai kan Rajab, Sya'ban, ya untuk mencucikan dasar kita, kalbu kita dibersihkan lagi, dicuci sekarang ini pencuciannya kita, supaya di bulan suci Ramadan itu kita sudah bersih. Itu misalkan, makanya berbanyak istighfar sahabat. Kalau kita sempat puasa walaupun sehari, karena dalam hadis ada ya, diriwayatkan Anas radhiyallahu Rasulullah sallallahu pilih jannah nahrun yuqalu lahu Rajab asyaddu bayatan minal laban wa akhlu minal asal man shoma yauman min Rajab syakallahu ta'ala min dalikan nahri. Ya, barang siapa yang puasa satu hari, di akhirat entar itu ada, yaitu bangawan atau sungai yang disebut sungai Rajab namanya. Putihnya lebih daripada air susu, manisnya lebih daripada madu. Barang siapa yang puasa satu hari aja, maka diperbolehkan minum sungai itu. Yang satu hari aja, kapan aja mungkin. Kalau kemarin tanggal 1, tadi tanggal 2, sempatnya misalkan karena kita sibuk di kerjaan di PT, libur nih minggu, nggak apa-apa, yang penting lillahi ta'ala. Dalam arti ini, karena kita mengagungkan dan memuliakan, Allah juga memuliakan bulan ini. Ya, ada peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya. Mari kita mengerjakan puasa sunat. Enggak apa-apa, mari kita sama-sama belajar. Enggak kuat, biasanya tahun kemarin enggak sama sekali, sekarang satu hari atau apa. Ini tahap belajar amal soleh. Jangan Rajab besok juga, tahun besok ada. Nah, itu tipu daya nafsu. Jadi belum tentu kita nyampe ke tahun yang akan datang. Kalau tidak, misalkan satu hari, ya, orang misalnya minum besok ya, hari kiamat nanti, kita melihat begini, karena tidak merasakan pernah puasa di bulan Rajab. Satu hari pun nggak apa-apa. Ya, belajar aja. Ya, makanya inisiatif tahap belajar di dalam ibadah, mengingatkan umur kita sudah tambah atau sudah kurang secara hakiki. Tahun kemarin tidak merasakan puasa bulan Rajab. Nah, saya ini melawan nafsu dan ridho Allah Subhanahu wa taala, memuliakan bulan Rajab, buat satu hari nggak apa-apa. Belum sempat ya. Ya, nggak apa-apa. Hari ini masih ada, bulannya masih baru tanggal 2 ya tadi ya, masih 3. Ini belajar di ibadah seperti itu. Kalau entar lama ya memang tidak nafsu. Ya. Tapi jangan ada yang juga puasa bagian ustad, emang surga ustad. Nah, semuanya pengen surga kan? Ada cuma kemarin juga ada orang, kita mah bukan ustad ini. Emang surga ustad aja. Nah, kan semua ya pengen masuk surga, pengen minum dari
ya sungai itu karena enak, ya seger katanya. Itu kata ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ya kata Rasul begitu. Masa Rasul bohong? Nih, kalau pengen merasakan rasanya sungai itu, insya Allah, mudah-mudahan kita dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, secara tahap atau secara ibadah di dalam sunat, sama tekniknya begitu. Ketika sudah satu, tadinya qobliyah belum, ya sekarang qobliyah, terus juga antaran sama. Naik lagi dia. Kalau nggak dilawan, ya begitu nafsu apa? Maunya yang enak-enak aja, ya nggak mau. Tapi ya segitu ya, insya Allah. Jadi kesimpulannya penyakit malas ya kita buang ya. Ntar baik gitu ya, buang. Penyakit pelit itu buang semuanya. Itu tipu daya nafsu. Itu salah satunya ya. Mudah-mudahan sekali lagi yuk sama-sama memohon kepada Allah, khususnya ya kita yang hadir di sini, ya Allah, semoga kita semuanya diberi cahaya Allah dan kalbu kita ditunjukkan dengan yang baikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang lainnya mudah-mudahan dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada selamat juga sama dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimin walana Muhammad wa sallim tabaqo radiyallahu an kulli sadatin ashabir rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa bi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasyirul haq bil haq wal hadi nasyiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma yassir bi kulli yassir umurana umur dunya wal akhirah. Waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ikdi hajatana min hawai dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ikdi hajatana min hawai dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ikdi hajatana min hawai dunya wal akhirah. Wa hasil maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Birahmatika wa biridhaka wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.